Pada suatu ketika, seorang pria sedang berjalan untuk pulang. Ketika dia melewati sebuah lokasi yang sepi, dia mendengar suara teriakan seorang wanita yang terdengar secara samar-samar. Pria yang terkejut dan bingung itu pun segera berjalan mengikuti arah suara itu, yang menuju ke tepi sebuah sumur, dan dia pun mencoba melihat ke arah bawah, tetapi dia tidak melihat siapapun di dalam sana. Namun suara minta tolong itu kembali terdengar dari arah dalam sumur, sehingga lelaki yang merasa jika ada sesuatu yang telah terjadi segera menelpon polisi. Polisi pun dengan cepat tiba di lokasi kejadian untuk melakukan penyelamatan. Sumur itu memiliki kedalaman lebih dari 3 meter dan terdapat pipa semen di antara kedua sisinya. Nyatanya, gadis itu bukan berada di dasar sumur, tetapi berada di pipa semen di bagian sebelah kiri. Selain itu, polisi juga menemukan noda darah yang tersebar di tepi sumur dan juga di atas tanah. Hal itu disimpulkan jika gadis itu kemungkinan terluka parah sebelum jatuh ke dalam sumur. Untuk menghindari kedinginan, gadis itu secara naluriah mencoba naik ke atas melalui pipa yang ada di dalam sumur. Namun karena kondisi gadis itu yang sangat lemah, oleh karena itulah dia tidak bisa mencapai keluar sumur hingga terjebak di dalam sana. Tetapi hal ini juga yang menambah kesulitan dalam upaya penyelamatan. Setelah beberapa kali mencoba, gadis itu akhirnya bisa diselamatkan. Dan setelah itu diketahui jika wajah gadis itu mengalami luka yang cukup parah dan kondisi tubuhnya juga sangat lemah. Dalam kondisi ini, dia masih sempat memberikan nomor telepon rumah kepada polisi agar bisa memberitahukan kondisinya kepada keluarganya. Kemudian para penyelamat membawa gadis itu ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah itu, dari informasi kedua orang tuanya, diketahui jika gadis itu bernama Mei, berusia 21 tahun, dan dia merupakan seorang model. Pada hari itu, Mei pergi keluar sepanjang malam, dan diketahui pada malam itu ponselnya tidak aktif, sehingga orang tuanya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di malam itu. Pihak rumah sakit yang melakukan pemeriksaan menyeluruh kepada Mei mengatakan jika hidung dan tulang pipinya telah hancur terluka parah, hingga hanya ada sedikit gigi yang tersisa. Mei mengalami serangan hebat di kepala dan juga wajahnya. Polisi yang mencoba menanyai teman-teman Mei akhirnya mendapatkan sedikit informasi jika malam itu Mei sempat bertengkar dengan ibunya, dan dia menceritakan kekesalannya itu kepada teman-temannya. Oleh sebab itu, teman-temannya mengajaknya keluar untuk makan malam bersama. Setelah makan malam, mereka semua memutuskan untuk pergi berkaraoke dan dilanjutkan dengan nongkrong sampai tengah malam sebelum kembali ke rumah. CCTV di tempat itu menunjukkan jika pada pukul 01:36 Mei keluar dari tempat karaoke dengan berjalan sempoyongan. Hal itu menunjukkan jika Mei sedang mabuk. Melihat Mei yang mabuk, temannya menawarkan untuk mengantarkannya pulang. Namun Mei menolak dan lebih memilih naik taksi sendirian. Sebelumnya, ketika Mei diselamatkan dari lubang sumur, dia sempat mengatakan jika pelakunya adalah seorang supir taksi. Sehingga polisi pun langsung mencari supir taksi itu dan berhasil menemukannya. Namun ternyata itu bukanlah supir taksi yang dimaksud. Sopir taksi itu mengatakan jika setelah Mei menaiki mobilnya, dia kembali turun dari mobilnya di sebuah tempat warnet pada malam itu. Polisi yang menyelidiki segera mendatangi warnet itu dan mencari informasi di sana. Seorang karyawan yang bekerja di warnet itu mengatakan kepada polisi bahwa sekitar setengah jam setelah Mei datang di sana, Mei kembali menaiki mobil taksi dan meninggalkan tempat itu. Sayangnya tidak ada kamera CCTV yang berada di kawasan warnet itu, sehingga polisi tidak bisa mengetahui mobil taksi dan kemana arah Mei pergi. Untungnya, Mei telah sadar setelah sebelumnya menjalani operasi, di mana dia memberikan informasi tambahan dengan mengatakan jika setelah meninggalkan warnet, dia menaiki taksi lain dan berniat untuk pulang. Di tengah perjalanan,
sang supir sempat turun dari mobil untuk membeli sebotol minum. Tetapi Mei tidak begitu ingat toko yang mereka singgahi itu, mengingat jika keadaan Mei saat itu sedang mabuk. Berdasarkan informasi tambahan itu, polisi mengikuti rute dari warnet menuju ke rumah Mei dan melakukan penyelidikan terhadap semua toko yang masih buka di pagi hari. Akhirnya, mereka menemukan toko serba ada yang dimaksud dan menemukan wajah sang supir yang terekam dalam kamera CCTV. Foto supir itu kemudian ditunjukkan kepada Mei agar dia bisa mengidentifikasi sang pelaku, yang mana Mei membenarkan jika orang di foto itu adalah sang pelaku. Mei mengatakan bahwa supir tersebut tidak membawanya pulang, di mana setelah dia membeli minum, sopir itu malah membawanya ke tempat terpencil dan berhenti di sana. Supir itu mulai berbuat tidak sopan kepada Mei dan mengajak Mei untuk melakukan perbuatan asusila. Atas keterangan Mei, polisi pun mulai mencari tersangka. Menurut informasi dari perusahaan taksi tersebut, pria itu bernama Lee. Setelah menemukan tersangka di sebuah bengkel mobil, Lee segera ditangkap oleh polisi. Namun, ketika diinterogasi oleh polisi, Lee tidak mengatakan hal apapun, di mana dia tetap diam dan malah membenturkan kepalanya sendiri ke meja. Untuk menghindari cedera, polisi pun memakaikan sebuah helm kepada tersangka. Akan tetapi setelah beberapa hari diinterogasi, pria itu masih tetap diam. Di sisi lain, Mei yang masih berada di rumah sakit berangsur-angsur pulih. Setelah memungkinkan, polisi membawa Mei ke kantor polisi untuk melakukan identifikasi tersangka. Tujuan dari identifikasi tatap muka ini adalah untuk memberikan tekanan psikologis kepada tersangka agar segera mengakui perbuatannya. Yang mana rencana itu berhasil. Setelah pria itu melihat Mei yang datang, pertahanan psikologis Lee benar-benar hancur dan akhirnya dia mengakui kejahatannya tersebut. Sang pelaku menyadari betapa besar kerugian yang ditimbulkan oleh perilakunya pada malam itu. Menurut pengakuan Lee, pada malam kejadian, dia membawa Mei yang sedang mabuk mulai tergoda dengan kecantikan Mei. Oleh sebab itulah dia mulai memikirkan hal jahat kepada Mei. Lee mengaku sebenarnya dia sadar jika hal itu melanggar hukum. Namun akal sehatnya mulai hilang ketika nafsunya semakin memuncak. Di mana setelah dia membeli minum, dia mengubah rute dan memarkir mobilnya di sebuah tempat yang sepi. Kemudian, dia menawarkan uang kepada Mei sebesar $100 agar Mei bersedia untuk melayaninya. Namun tentu saja Mei marah dan menolaknya. Akan tetapi, Lee juga ikut marah disertai dengan rasa malu, hingga dia pun memutuskan untuk mencekik Mei dengan tangannya, hingga Mei pun pingsan. Kemudian dia mulai memperkosanya. Setelah selesai, Lee berniat untuk membunuh Mei, di mana dia mengambil batu bata dari pinggir jalan dan membantingkannya ke wajah Mei, sampai dia yakin jika Mei akan segera mati. Kemudian, Lee melemparkan Mei ke dalam sumur dan segera meninggalkan tempat kejadian. Dan itulah rincian kejahatan yang diakui oleh sang supir tersebut, yang membuatnya segera ditangkap dan akan mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Di sisi lain, meskipun Mei selamat dari kematian, bekas luka di wajahnya menyebabkannya harus cacat seumur hidup. Dan kisah pun selesai. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, beri komentar, dan subscribe channel ini agar kalian bisa menemukan kisah lain dari sisi gelap kehidupan dunia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, cerita, atau penyebutan nama akhir kata. Sampai jumpa.